Tes tes. Oke, halo semuanya. Balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya teman-teman. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Dan silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke risiko masing-masing. Oke? Nah, yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini rebound 1% lebih, ditutup di level 6888. Nah, apakah ini hanya technical rebound atau rebound untuk lanjut naik? Terus terang saya nggak tahu juga ya. Karena kalau kita ke time frame yang lebih kecil, hari ini IHSG tepat tertahan di resisten dari pattern rising wedge-nya itu sendiri. Jadi masih ada potensi dia di sini keputok kemudian lanjut turun. Nah, kalau dia lanjut turun dan jebol 6.800, itu potensinya dia kembali ke 6720-an ya untuk IHSG. Nah, so far IHSG hari ini sebenarnya baik-baik saja ya. Hari ini foreign flow masih kencang, cuma foreign flow hari ini itu kepusat di satu saham yaitu Arto. Total dari seluruh foreign flow hari ini itu sekitaran 1 triliun lebih dikit ya. Kemudian 800 M itu ada di Arto. Nah, sisanya itu baru ke saham-saham lain. Nah, itu artinya foreign flow belum merata. Dan kenapa ke Arto? Karena Arto sendiri hari ini kalau nggak salah itu ada rebalancing dari indeks MSCI. Dan Arto itu masuk MSCI index dan wajar kalau wajar kalau Arto itu mendapatkan foreign flow ya teman-teman. Nah, so far menurut saya IHSG sebenarnya long term-nya atau mid term-nya itu masih bullish ya, trennya masih bagus. Cuma kalau koreksi-koreksi jangka pendek itu wajar saja ya. Jadi ya buat teman-teman yang trading di IHSG bersiap saja ya dengan segala kemungkinan yang terjadi ya. Menurut saya posisi sekarang masih 50-50 ya. Masih 50-50 apakah dia lanjut naik atau turun dulu untuk sementara untuk nantinya lanjut rebound ya. So far sih indeks masih bagus. Masih bagus dan kalaupun koreksi sampai 6720-an itu peluang kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, sekian untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham SCMA. SCMA hari ini terlihat menarik ya kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau kita perhatikan SCMA ke time frame yang lebih kecil ya, 1 jam. Hari ini dia ketahan di resisten. Sempat naik hampir 10%-an lebih dengan volume gede, kemudian dia tertahan di resisten dan koreksi dengan volume yang kecil-kecil. Nah, di sini ada box consolidation area ya, namanya consolidation area. Dan kalau SCMA mampu break dari 276, maka ada potensi SCMA itu ke sini. Ke resistennya ini di sekitaran 300. Jadi buat SCMA menurut saya cukup menarik ya. Untuk area beli, teman-teman bisa buy on weakness di harga sekarang. Setengah porsi dulu ya. Setengahnya lagi prepare kalau dia terkonfirmasi breakout dari 276. Kalau dia belum terkonfirmasi breakout dari 276, better skip dulu. Ya, setengahnya itu keep dulu. Nikmati aja gejolak market di sini, apakah dia akan konsolidasi lebih lama atau apapun itu, selama dia nggak jebol dari last supportnya di 244 atau 240, SCMA still oke ya, still oke kalau menurut saya. Jadi strategi itu tergantung teman-teman masing-masing. Kalau saya prefer buy setengah di harga sekarang, kemudian sisanya lagi nunggu breakout ya. Oke, sekian untuk SCMA. So far ini menurut saya cukup menarik ya, dan big picture-nya di sini kemungkinan dia kepatok resisten kemudian membuat
handle, maka ada potensi dia membentuk inverted head and shoulders ya, untuk big picture dari SMA. Kalau dia memang reversal, karena trennya ini sendiri masih downtrend teman-teman ya. Oke, itu untuk SCMA. Jadi cukup menarik ya untuk saat ini. Kemudian ada LSIP. CPO hari ini mayoritas sahamnya lagi retrace teman-teman ya. Nah, CPO sendiri seperti yang sudah kita bahas, big picture saya di LSIP ini ada cup and handle yang gede, di mana neckline-nya itu di 1500. Hari ini dia hampir kesentuh, kemudian di bawah turun. Nah, itu wajar kalau menurut saya teman-teman. Itu wajar banget. Ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai peluang yang belum entry. Nah, hari entry yang menarik itu di supportnya ini. Di sekitaran 1350 sampai 1400 ya. Jadi kalau LSIP turun sampai sini, itu teman-teman bisa nambah porsi, atau yang belum beli bisa beli di sini di area ini di sekitaran 1320 sampai 1350-an ya. Hari ini walaupun dia kepentok resisten, koreksinya hari ini pun dengan volume yang relatif kecil teman-teman. Jadi so far LSIP ini menurut saya masih menarik, dan CPO lainnya juga so far menurut saya masih oke teman-teman. Nah, jagoan saya masih sama LSIP, kemudian kuda hitam LSIP dan DSNG, kemudian kuda hitamnya itu ada TAPG. Kalau jagoan saya sendiri ya. Oke, itu untuk LSIP ya, dan big picture-nya masih sama. Ketika dia nanti break 1500, itu potensinya cukup jauh ya kalau menurut saya pribadi, karena 1500 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya teman-teman ya. Sini kalau teman-teman tarik lebih jauh, ini sudah berapa kali dicoba di break tapi nggak mampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah 6 kali mencoba di break tapi belum mampu. Dan kalau bukan hari ini ya, dan kalau mungkin bulan ini ya, bulan depan dia mampu break 1500, itu potensinya lumayan menarik untuk LSIP. Oke, itu untuk LSIP. Kemudian ada Inco. Inco hari ini breakout dari resistennya di 5200, dimana sebelumnya saya bahas ya, sebelumnya pernah saya bahas Inco. Kalau dia break ini, ada potensi dia nutup gap di sekitaran 6200-an. Nah, syaratnya dia harus melewati resisten ini di 5600-an ya. Kalau Inco lewat ini 5600, maka possible banget ya untuk Inco ke 6200-an, nutup gap yang terbentuk sejak bulan Februari 2021. Nah, hari ini pun Inco menarik ya, dia break dari pattern inverted head and shoulders. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita hapus-hapus dulu ini beberapa contoh kita sebelumnya, hari ini Inco break inverted head and shoulders. Tarik ini lebih jauh sedikit, kemudian ini shoulder kiri, ini headnya. Nah, ini shoulder kanannya. Dan hari ini pas dia break, itu breaknya dengan volume yang gede ya. 2 hari terakhir itu volumenya gede, dan itu menurut saya menarik ya untuk Inco. Jadi area buy-nya di mana? Kalau support sekarang itu ada di 5250 ya. Kalau dia retrace ke bawah situ, teman-teman bisa entry Inco. Kalau mau buy on record, belilah ketika Inco break dari 5600. Tapi kalau menurut saya akan lebih baik jika Inco nyentuh 5600 kemudian koreksi dulu ya. Karena kalau dia naiknya terlalu kenceng, nanti turunnya juga akan kenceng teman-teman ya. Oke, itu untuk Inco. So far Inco menurut saya juga menarik ya. Nikel-nikelan so far menarik. Antam udah jalan ya, hari ini dia kembali ke patok resisten, dan seperti yang sudah kita bahas kemarin, Antam ada potensi untuk koreksi dulu
Dan Inco ini yang baru jalan ya, baru jalan dari kemarin sebenarnya. Dan sama Inco Antam menarik kalau dari view saya pribadi. Kemudian ada BBYB. Sebenarnya tahun ini saya nggak begitu tertarik ya untuk saham-saham di teknologi atau tech stock ya, atau yang kaitannya dengan teknologi seperti BBYB ini. BBYB ini kan bank digital dan itu proksinya teknologi teman-teman ya. Nah, tapi BBYB ini kelihatan cukup menarik ya. Di sini ada potensi dia membentuk inverted head and shoulders. Di sini shoulder kiri. Kemudian di sini ada head. Nah, ini dalam tahap membentuk shoulder kanan. Neckline-nya itu ada di 2500 teman-teman. Nah, kalau BBYB ini mampu break 2500, itu potensi break last high itu di 2800 itu possible banget kalau menurut saya teman-teman ya. Dan BBYB sendiri tahun ini dia akan kembali melakukan Raikisu ya, kalau nggak salah dia akan kembali melakukan Raikisu di tahun ini. Jadi mungkin itulah salah satu alasan kenapa BBYB sampai saat ini pergerakannya menurut saya masih cukup menarik ya, masih cukup menarik walaupun dia volatile banget, dan volatilitasnya itu menurut saya masih dalam tren yang bagus ya. Ini sahamnya sejak breakout dari 600-an itu trennya masih bagus teman-teman. Ini kalau teman-teman garis update, ini trennya masih bagus, masih uptrend sampai saat ini walaupun dia volatilitasnya itu tinggi banget ya, wajar karena ini saham yang market cap-nya masih belum terlalu besar. Oke, itu BBYB ya. Jadi supportnya itu ada di sini di 2120 sampai 2160 itu adalah supportnya. Jadi kalau mau beli di harga sekarang, cicil dulu ya, kalau dia turun lagi cicil lagi di sini, sisanya nanti beli dia ketika terkonfirmasi break dari 2500. Oke, sekian untuk BBYB. Kemudian ada BCAP ya, ini saham Trendliner yang volatilitasnya cukup tinggi sekali. Nah, BCAP ya, kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, di sini dia sudah break dari box consolidation yang gede. Ini ada resisten yang di break ya. Nah, di sini ada resisten yang di break oleh BCAP. Di sini dimana ini consolidation yang bagus, dan kalau teknikalnya jalan, ini target kenaikannya ini sepanjang ini teman-teman, sepanjang low ini ke high ini, which is itu bigger ratusan persen. Cuma ya, apakah dia akan naik seperti itu? I don't know ya, saya nggak tahu. Dan mudah-mudahan dia naik dengan kenceng juga ya. Nah, di sini terlihat volatile sekali ya, banyak scalper kalau istilahnya, karena ini ekornya panjang-panjang. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman, ke time frame 15 menit, terakhir kita bahas BCAP itu di sini pas dia membentuk pennant, dan target pennant ini sudah kecapai. Kemudian di sini ada pattern lanjutan, yaitu cup and handle. Ini cup, kemudian ini handle-nya, dan targetnya sudah kecapai. Nah, hari ini BCAP sebenarnya itu sudah mantul di area support ya. Supportnya itu ada di sini teman-teman, di sekitaran 260 sampai 270 sebagai area support BCAP itu saat ini. Sebenarnya hari ini dia sudah mantul di sini, dan ada potensi dia lanjut naik kalau dia mampu break ini. Ini ada ascending triangle, dan kalau dia mampu breakout ini, itu potensinya lanjut ya untuk BCAP ke sekitaran 330-an ya. Kalau dia mampu break dari sini, dari 292.
Nah, buat yang mau spekulatif ya minggu depan atau bulan depan, teman-teman bisa buy di harga sekarang, tapi dengan model kecil ya. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 260 buat yang spekulatif ya. Yang menarik adalah BCAP walaupun dia sedang berada di resisten, volume koreksinya itu relatif menipis teman-teman ya. Itu yang menarik dari BCAP. Jadi masih ada ruang untuk BCAP lanjut naik kalau dari view saya pribadi. Tapi sekali lagi ini saham high volatile sekali. Buat teman-teman yang nggak bisa ngikutin, better skip dan cari saham lain. Oke. Nah, itu untuk BCAP. Kemudian yang populer dan sering dibahas di channel ini adalah IATA. Ini proksinya sama ya dengan MNC Group. Nah, IATA di sini dia ketahan di resisten. Kemudian ini 3 candle, ada banyak sekali scalper sama dengan BCAP tadi. Nah, yang menarik adalah dia koreksinya ini dengan volume yang relatif terus menurun, teman-teman. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, 15 menit, terakhir kali kita bahas IATA itu di sini, di sehari sebelum dia suspend. Ya, sehari sebelum dia suspend kita pernah bahas IATA, dan di sini ada pattern pena, dan penanya ini sendiri udah kecapai ya, target ini udah kecapai di 210. Dan setelah itu di sini ada double top. Ini top pertama. Sorry. Kemudian ini top kedua. Nah, target penurunan dari double topnya itu sendiri ada di sini. Which itu sudah kecapai hari ini, teman-teman. Target penurunan dari double top ini sudah kecapai hari ini. Dan kebetulan juga di sini ada support. Dan hari ini dia sebenarnya udah mantul di support, tapi ini baru satu candle, dan itu pun candle 15 menit, teman-teman. Jadi untuk saat ini ya, support dari IATA itu ada di sini di 170, kemudian support berikutnya ada di 190, dan last supportnya itu ada di 140 ya. Nah, menurut saya ya, buat teman-teman yang trading di saham ini, untuk posisi candle saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu. Tunggu ada volume-volume gede yang masuk lagi ke saham ini. Teman-teman bisa pakai time frame 5 menit atau 15 menit. Tunggu ada flow lagi yang masuk. Kalau masih seperti ini, ada potensi ini dijebol. Ya, ada potensi ini dijebol. Dan kalau dijebol, penurunannya itu cukup dalam ke 140 sebagai last support. Nah, jadi ya untuk saat ini yang terbaik menurut saya wait and see terlebih dahulu. Dan kalau emang dia rebound, ini ada potensi yang menarik. Ya. Dan kalau emang dari rebound di sini ada potensi yang menarik, di sini ada potensi dia kembali membuat double bottom. Bottom 1, dan kalau di sini dia rebound, ini bottom 2-nya. Nah, targetnya itu kembali ke last high. Oke, so far ya itu untuk IATA. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti dengan pembahasan saya, sorry to say, saya juga bingung ya bagaimana cara menjelaskan, karena saya sendiri bukan orang yang suka bicara. Oke, terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat.